pendekatan terhadap Gen Z ini bukan cuma sekedar omong, tapi beliau juga dalam programnya tadi disampaikan oleh. Yang kita lihat ketika mereka lulusannya itu masuk ke dunia industri yang sesungguhnya, mereka nggak gagap. Mereka udah melakukan hal yang itu memang tepat sasaran gitu sekolahnya. Dan itu salah satu contoh yang paling benar gitu untuk melakukan tindakan ketika harus menjalankan bagaimana pola pendidikan. Bagaimana dia berkomunikasi dengan warga. Rupanya belusukan keluarga itu bukan mau pilpres aja udah dari dulu. Iya. Apalagi nginep di rumah warga itu. Iya. Oh, nginep di rumah warga tuh. Di warga itu ternyata dari semasa gubernur itu. Oke, kembali lagi bersama kita Ismail, Dimas di podcastnya Bargama. Kita kembali bertemu dengan senior kita, Om Andi dan Selamat malam. Om Jae. Om Jae. Selamat malam. Selamat malam. Yang kemarin habis viral. Oke. Selamat malam semua. Viral. Iya. Apa kabar Om Andi? Baik Kang Ismail, ya Alhamdulillah. Bandung ini kan hujan terus ya. Dan cukup dingin. Sip. Semoga semua hati menjadi dingin walaupun Amin. otak boleh panas. Ngobrol apa kita nih sekarang, Dim? Mumpung ada senior-senior kita nih. Kalau lihat Om Andi ini nggak jauh ngomongin politik nih pasti. Ngomongin politik. Nanti dikombinasi sama Om Jae nih. Iya. Dari sisi budaya. Om Andi mah mentor semua orang atau? Kaitannya sama pilpres nih. Oh. Iya, Elaborasi kan kita sempat ketemu nih. betul. Coba kita elaborasi. Kelihatannya kita mesti mengelaborasi figur yang Bargama dukung. Ya. Dalam hal ini paslon nomor 3 nih, Mas Ganjar dan Prof Mahfud. Sepintas nih masih banyak Om yang bingung. Apa sih lebihnya? Apa sih bagusnya? Gitu. Ya, Ya kan? di mana sih hebatnya nih? Mana sih hebatnya? Kawan? Gitu. Iya. Om Andi cobalah kasih pencerahan lah sama kita orang ini. Apa sih Iya. bagusnya sama hebat? Dengan tidak menjelekan. Dengan tidak Lain. menjelekkan Yang lain. Oke, saya pikir kita lihat fakta saja Kang Dimas, Kang Is, Kang Jaya, bahwa Ganjar Mahfud ini, Capres Cawapres ini, betul-betul kalau pandangan kami adalah yang paripurna ya. Karena beliau-beliau ini pernah duduk di legislatif, pernah duduk di yudikatif, pernah duduk di eksekutif juga. Dua periode lagi ya. 2 periode masing-masing. Apalagi Pak Mahfud itu sebagai yudikatif, MK, Ketua MK, segala macam lah di Menko Seperti Polhukam. paman ya, Ya. Ketua MK. Luar biasa. Nah, Mas Ganjar waktu di legislatif juga banyak menghasilkan undang-undang untuk perbaikan bangsa itu. Kelihatan sekali. Jadi gubernur 2 periode juga banyak membantu masyarakat kecil, baik itu yang tertindas secara hukum maupun tertindas secara soal pertanahan. Beliau pendekatannya selalu dialogis dengan memperhatikan kepentingan masyarakat. Jadi masyarakat diuntungkan dan tidak merasa tertindas. Solusinya itu banyak kasus-kasus di Jawa Tengah itu yang langsung diselesaikan dalam waktu yang singkat. Kalau ada anak buahnya Gubernur Mas Ganjar ini menghalangi, langsung ditegur dan diselesaikan. Tidak lebih dari seminggu selesai. Itu fakta-fakta yang kita lihat dari Mas Ganjar sendiri sebagai capres kita. Dari Pak Mahfud jelas, Pak Mahfud itu sebagai cawapres sangat konsisten terhadap hal-hal yang tidak baik, terutama mindset buruk, korupsi KKN ini Pak Mahfud sangat-sangat anti ya. Dan secara real betul-betul juga Pak Mahfud ini sangat membantu penyelesaian masalah-masalah yang menyangkut hukum, HAM. Penegak hukum yang baik banget. Ya. Jadi pasangan ini menurut kami adalah pasangan yang komplit dan berprestasi dengan track record yang luar biasa.
berintegritas yang tinggi dan beliau-beliau ini orang-orang yang committed ya, bukan bukan asal ngomong gitu loh. Ini fakta-fakta membuktikan demikian. Malah ada Mas Ganjar itu waktu di DPR saja ada testimoni dari anggota DPR temannya untuk tidak menerima amplop dan temannya tuh menyatakan saya diselamatkan oleh Mas Ganjar karena dilarang untuk menerima amplop. Itu kan luar biasa. Dan dalam kena ya waktu itu. kalau enggak masuk. Ya. Saya kira testimoni ini disampaikan oleh pernah jadi wagub lah di Jawa Barat. Itu luar biasa. Istilahnya secara pengalaman, mereka berdua ini adalah orang-orang yang berpengalaman. Paket ini berpengalaman di bidang eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Yes. Dan punya dedikasi, komitmen terhadap negara ya. terhadap negara, dan punya track record yang bersih. Yes. Ya, Betul. Itu lebih dari cukup itu. lebih dari cukup. Kang Jai gimana Kang Jai? Menurut Kang Jai? Saya saya ingin melihat dari sisi bidang saya gitu ya. Oke. Spesifik saya di kesenian, tapi saya punya pandangan dalam konteks kebudayaan secara keseluruhan gitu. Bagaimana sosok Mas Ganjar memiliki keberpihakan terhadap itu gitu. Salah satu contoh adalah bagaimana ketika beliau hadir di ruang-ruang masyarakat adat gitu. Oke, di ruang-ruang masyarakat adat. Nah, Oke. ada memang satu yang miring pamannya masyarakat Samin ya di Jawa Tengah. Cuma itu diselesaikan dengan baik gitu loh. Ya. Terakhir barangkali kita bisa bagaimana dia tidak membuat satu gimmick ataupun kepura-puraan lah ya. Dia hadir di masyarakat Baduy gitu kan. Iya. Dia melakukan dialog. Dia memperlihatkan kepada masyarakat satu praktek baik yang coba dia tularkan sebetulnya ya, karena memang hadir di dalam masyarakat adat itu tidak bisa dibuat-buat. Ya. Iya. Kita harus real gitu loh, bahwa Gak bisa gimmick ya. nggak bisa gimmick, Nggak bisa gimmick. nggak bisa seolah-olah terus kita difoto untuk foto-fotoan, nggak mungkin gitu. Ini bukan pencitraan lah Bukan ya. pencitraan lah. Apalagi dia hadir di situ dengan istrinya gitu. Bu Atiko. Nah, disitulah saya melihat bahwa ini orang memang benar-benar gitu. Apalagi saya sebagai orang yang menerima manfaat dari pemerintah untuk beberapa dana abadi kebudayaan lah, taruh kata begitu ya. Saya rasa ke depan saya lihat sosok Pak Ganjar, Pak Mahfud, apalagi Pak Mahfud dia akan mengawal di dalam sektor hukum. Tentunya harapan saya melihat harapan ini ada di mereka untuk mempertebal dan memperluas jangkauan bagaimana kebermanfaatan dana pemerintah ini bisa diserap oleh institusi-institusi kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat. Karena sistemnya bottom up gitu. Iya. Saya lihat. Iya. Ya itu tadi ya, dia hadir tanpa gimmick ke masyarakat. Itu saya kaget kemarin begini, saya lihat di salah satu sosial media Pak Ganjar masih pakai baju Garis. bukan, masih gubernur. Oh iya baju gubernur. Iya. Pakaian dinas. Bagaimana dia pakaian dinas? Itu yang memang luar biasa ya merakyat. Ya memang Mas Ganjar ini kan sangat merakyat ya. Karena memang datangnya juga dari rakyat. Lahirnya dari rakyat. Dua-duanya lahir dari rakyat. Dua-duanya dari rakyat. Lahir dari rakyat. Betul. Dan tidak menunjukkan bahwa dia seorang pejabat tinggi, betul-betul suasananya egaliter sekali gitu ya. Iya. Merakyat, egaliter, dan tidak pencitraan, tidak dibikin-bikin. Iya. Dan bukan cuma terhadap masyarakat di desa saja, terhadap anak-anak muda pun, terhadap Gen Z, Gen Mel pun betul-betul akrab gitu. Itu luar biasa, sangat disukai. Natural aja gitu ya. Natural dan Aja. langsung bisa beradaptasi. Karena nggak ada kepura-puraannya. Nggak actingnya. Tuh. Dalam berolahraga juga biasa aja gitu. Memang sehari-harinya begitu gitu. Begitu, bukan dibikin-bikin gitu. Lari, jalan kaki itu udah biasa. Jadi maksud saya, ini seorang pemimpin ini yang benar ini. Dia harus sehat, dekat dengan rakyat, dekat dengan segala macam generasi, dan betul-betul memahami kebutuhan masyarakat
mulai di tingkat desa sampai tingkat kota, mulai di tingkat umur muda sampai tingkat umur tua, memahami sekali. Dan satu-satunya syarat untuk jadi pemimpin bangsa, dia harus tahu persis kondisi, situasi individu bangsa. Dan itu hanya ada di Mas Ganjar. Ya, karena mereka dari rakyat ya, jadi bisa Dari rakyat, merasakan. jadi betul-betul merasakan. Yes, rakyat ya. Sudut rakyat, sudut pandang rakyat itu dia dapat banget ya. Ya. Dua-duanya itu. Dan saya rasa ini meruntuhkan segala mitos gitu yang ada di Indonesia ya. Yap. Barangkali bahwa seorang pemimpin harus lahir dari militer gitu. Seorang pemimpin harus lahir dari keturunan darah biru raja gitu. Raja-raja Indonesia gitu. Tapi ini betul-betul lahir dari rakyat, dia menyerap kemauan rakyatnya karena dia jadi anggota DPR, karena dia jadi gubernur, dia serap semua kepentingan rakyat apa maunya. Dia laksanakan dengan baik sehingga inilah modalitas dia untuk memimpin bangsa gitu. Ya, menurut saya. betul. Karena kehadiran sosok inilah yang kemudian saya pikir ini bisa menjawab tantangan ke depan. Karena bukan hanya sekedar dia harus tampil sekedar tampil di dunia internasional dengan satu kemasan menggunakan bahasa tertentu gitu, bahasa asing lah gitu kalau kata. Tapi dengan modalitas yang apa adanya, sederhana dia, tapi mampu memiliki pengetahuan dan wawasan yang dia bisa tularkan, yang dia serap dari masyarakatnya dan dia bisa sampaikan kepada masyarakat luas, sehingga itulah yang menjadi dasar dan modalitas yang bisa memperkuat dirinya gitu. Jadi Pak Ganjar, Pak Mahfud adalah dua sisi mata uang yang nggak bisa dipisahkan gitu. Yes. Itu menurut saya. Gitu. Duit tunggal ini kayak Tunggal, Soekarno-Hatta. Menurut saya ini betul. reinkarnasi lah gitu ya. Menjelang 100 tahun Indonesia merdeka, ini lahir kembali. Lahir kembali tunggalnya. Ya, dan saya lihat kan begini ya, namanya pemimpin itu adalah, kemarin saya sudah sampaikan, jabatan politik adalah jabatan kepercayaan publik. Ya. Jadi pemimpin itu harus beretika moral yang tinggi tadi ya. Oke. Nah ini bukan cuma, itu merupakan dasar syarat seorang pemimpin. Nah di samping itu juga wawasannya kan harus memahami budaya. Karena budaya ini adalah pilar daripada republik. Ya. Nah kalau presiden tidak memahami budaya, maka budaya kita tidak akan bisa berkembang. Ya. Karena presiden harus memahami budaya bangsa, karena ini tadi merupakan suatu pilar, dan akan menunjuk menterinya juga yang paham budaya. Ya. Ini penting sekali. Ya. Karena keutuhan republik ini pilar kan menunjang republik. Ya. Semua negara di dunia ini harus berbasis pada budaya. Baik itu Amerika, Jepang. Jepang itu budayanya Tenno kan? Ya. Dengan semangat Bushido sehingga bisa maju. Ya. Indonesia, Amerika budayanya jelas itu. Dia budaya gambling dan ulat. Gambling budayanya karena memang mereka datang dari luar kan. Jadi harus menguasai pendatang. Siap gambling, berjudi. Ya. Itu Amerika. Nah, kita ini budayanya, nilai luhurnya katanya Pancasila. Ya. Yang mungkin tidak pernah kita bongkar adalah budayanya itu bergotong royong dan kebersamaan. Nah, bergotong royong itu kan tentunya bukan cuma dari masalah hanya kelompok-kelompok tertentu. Jadi kelompok budayawan, seniman, kelompok ekonomi, kelompok politik, ini harus bersatu membangun suatu bangsa. Jadi maksud saya suka sekali dengan perilaku ya, sudah perilaku nih, bukan berteori lagi Mas. Tadi sudah disampaikan oleh Kang Jai, beliau secara budaya bagaimana tanpa berpura-pura dengan rakyat. Nah, ini penting sekali gitu. Nah, kemudian pendekatan terhadap Gen Z ini bukan cuma sekedar omong, tapi beliau juga dalam programnya tadi disampaikan oleh
Kang Dimas, salah satu program itu adalah membangun ekonomi kreatif bagi Gen Z dan akan mendanai dari awal sampai ekspor. Ya. Ini suatu pemahaman yang luar biasa karena masa depan kita ini dipimpin oleh anak-anak muda, oleh Gen Z Gen Y ini, dan mereka harus berekonomi gitu ya. Iya, iya. Juga untuk Ketahanan kaum ekonomi budayawan bagus, ya. secara ekonomi juga harus ditingkatkan, dan itu sudah ada janjinya dari Mas Ganjar. Nah, saya ingin menggarisbawahi kepentingan perlunya presiden seperti Mas Ganjar dan Pak Mahfud yang komit untuk perbaikan bangsa, karena tadi saya sampaikan bahwa Gen Z Gen Mel ini harus betul-betul memahami dan memilih calon presiden yang ingin membangun mereka. Karena tanpa mereka dibangun, diberikan arahan yang bagus, tanpa kehadiran negara, maka akhirnya dalam alam kalau kita bicara revolusi industri, tentunya revolusi industri keempat dengan menghadapi generasi telekomunikasi kelima atau keenam, itu kondisinya udah beda sekali dengan zaman saya gitu ya. Tapi karena akan terjadi sesuatu yang perubahan pola transportasi, pola komunikasi, pola hidup. Nah, kemudian apa yang harus Gen Z lakukan itu tadi salah satunya adalah membangun ekonomi kreatif, membantu, dan yang kedua internet gratis tadi. Ya. Internet gratis sangat penting gitu. Internet gratis. Zero block spot Gratis katanya. Dan merata. Nah, cuma harus bagaimana generasi muda Gen Z ini? Memanfaatkannya ya. Mereka harus jadi inovator. Inovator ide, inovator untuk ke arah kultur dan natur, membangun pertanian, membangun wisata. Dan siapa inovatornya? Satu mungkin ketua-ketua LSM, ketua ormas, anak-anak muda, mahasiswa yang bisa menjadi inovator ini, karena mereka harus inovator, harus membangun kondisi anak-anak muda yang kreatif, analisis dan kritis. Oke. Ini sangat penting karena ini harus mampu mengadaptasi kondisi ini dengan masa depan bangsa. Dan itu saya pikir Mas Ganjar sudah menjanjikan dengan tadi membangun ekonomi kreatif dan internet gratis. Itu adalah bahan supaya anak-anak muda ini, Gen Z, Gen Mel ini menjadi suatu bangsa ke depan yang mampu memberikan solusi terhadap kondisi sosial ekonomi dan kondisi dunia maya. Bagaimana mengintegrasi ekonomi juga pada akhirnya kan? Ya. Ya. Saya pikir itu yang saya lihat luar biasa dari kehendak dari Mas Ganjar ini. Ya, ke depan mungkin ya, bukan mungkin, tapi hampir dipastikan bahwa pergerakan ekonomi itu akan bertumbuh pada ekonomi kreatif gitu. Yes. Ada 17 subsektor ekonomi kreatif. Dari mulai seni rupa, seni pertunjukan, fotografi, film dan lain sebagainya, termasuk games gitu. Nah, hal-hal demikian inilah yang harus ditunjang oleh teknologi yang baik gitu. Apa yang dijanjikan Pak Ganjar dengan internet yang cepat, super cepat yang bisa menjangkau ke semua, menjangkau semua daerah, yaitu merata. Saya rasa ini adalah modalitas yang kuat untuk bisa mencapai bagaimana pertumbuhan ekonomi kreatif ini bisa jalan. Tinggal bagaimana nanti regulasi dibangun untuk memudahkan percepatan perkembangan ekonomi kreatif ini. Salah satu contoh begini. Kebutuhan dunia ekonomi kreatif bidang games gitu ya, atau video mapping lah gitu ya, yang lebih spesifik gitu. Sejumlah peralatan itu masuk dari luar, Kang. Seperti proyektor dan lain sebagainya lah ya. Itu peralatan kamera dan lain sebagainya. Untuk menunjang peningkatan produksi ekonomi kreatif itu harus nirpajak. Itu penting gitu. Ya. Ada insentif. Insentif lah. Ada insentif untuk tindakan ini, harus ada insentif. Saya ingin mendorong presiden
nanti untuk bisa melakukan itu, karena percepatannya bisa tumbuh dari pergerakan anak muda, karena dipastikan 10 tahun ke depan, ya bahkan sekarang ya sudah dimulai gitu. Karena saya ada berada di Komite Ekonomi Kreatif Kota Bandung. Saya bisa melihat peta itu gitu loh. Dan ada yang harus diberikan adalah stimulan-stimulan, kemudahan-kemudahan kepada para pelaku industri kreatif, bahkan mengembangkan kota-kota kreatif, bukan hanya Bandung gitu, tapi bisa jadi nanti Kota Tegal gitu loh. Ya. Dengan segala spesifikasinya dia bisa membangun perkembangan industri kreatifnya di sana gitu. Bahkan mungkin nanti yang beririsan produk industri kreatif dengan kebudayaan gitu loh. Karena tidak semua kebudayaan bisa dijual. Umpamanya ritus gitu kan. Ya. Kan nggak mungkin. Tiba-tiba ritus kita jual ke sana kemari gitu, nggak mungkin lah ya. Nah, kita cari irisan-irisan nanti yang bisa menjadi source untuk industri kreatif, yang dimana kemudian itulah yang menjadi sumber penghasilan baru bagi masyarakat pedesaan, sehingga bumdes itu bisa tumbuh gitu loh. Dengan munculnya industri kreatif UMKM industri kreatif pada tingkat skala desa, sehingga akan lahir lembaga kebudayaan desa, itu akan hadir gitu loh ke situ. Gitu Pak Ismail. Dan kalau kita lihat, aku sempat baca tuh program yang akan diusung oleh Ganjar itu. 21 program itu 21 program. Dan itu emang kalau kita ngelihatnya itu semuanya untuk masyarakat, untuk kemajuan masyarakat. Ya. Dan terlihat bahwasanya beliau berdua ini itu betul-betul memikirkan masyarakatnya. Itu permasalahan lapangan kerja, 17 juta lapangan kerja yang dijanjikannya. Terus habis itu sektor pendidikan, berharap ada satu sarjana. Itu sangat brilian sekali idenya. Brilian dan realistis. Ya, benar. Betul. Terus yang kesehatan di desa tuh. Ada satu puskesmas dan ada satu lembaga kesehatan di desa, sehingga masyarakat ini bisa terjaga permasalahan kesehatannya. Betul. Terus yang nggak kelebatnya masalah guru ngaji. Wah iya. Guru ngaji dan guru-guru agama. Kemarin ini kan banyak kita dengar di sini kan, Dim. Betul. Di beberapa, mungkin hampir di seluruh wilayah kita itu guru ngaji ini seolah-olah agak terabaikan permasalahan kesejahteraan mereka. Iya, betul. Sementara mereka mengajarkan sesuatu yang baik loh. Mengajarkan, ya ini guru ngaji yang sifatnya ini aja deh, yang betul-betul belajar ngaji Al-Quran saya gitu ya. Guru kampung gitu ya, guru ngaji kampung. Dan kita lihat insentif kadang-kadang mereka dapat cuma 200.000 setahun loh. Iya. Nah, ini jadi sorotan juga, dan untuk kemajuan pesantren dan segala macam. Dan kalau kita lihat nih, lahirnya dengan gagasan ini, penuh dengan gagasan, tidak hanya, dan gagasan-gagasan yang sifatnya tuh realistis, seperti Dimas bilang tadi, realistis. Betul. Salah satu gagasan yang dari 21 itu kan mengembangkan UMKM. Nah, dengan internet itu akan terjadi digitalisasi dari UMKM. Ya. Kemudian akan terjadi dorongan atau dukungan kehadiran negara di bawah pimpinan Mas Ganjar ini untuk UMKM ini bukan cuma sekedar memenuhi kebutuhan lokal, tapi masuk pasar dunia. Betul. Jadi akan ekspor, dan itu akan dibantu oleh pemerintah, oleh Mas Ganjar, itu janjinya demikian. Nah, tentu ini kan buyer harus dicari. Kesulitan UMKM kita mencari buyer. Nah, nanti dalam pemerintahan Mas Ganjar ini buyer itu kan dicarikan oleh pemerintah. Buyer di luar maupun buyer di dalam. Jadi antara seller dan buyer itu langsung bisa ketemu dengan baik dalam sistem digitalisasi yang akan datang ini. Karena ini memang disediakan internet gratis tadi. Itu saya pikir suatu kemajuan ekonomi yang akan tumbuh dengan cepat ya. Di samping tentunya tadi sudah sampaikan Kang Ismail juga bahwa satu rumah miskin pun akan muncul satu sarjana, dan ini akan menjadikan suatu inovator di desanya. Nah, tapi ke depan dengan adanya ini saya punya keyakinan tidak ada lagi orang miskin.
Tidak boleh ada lagi. Harusnya seperti itu. Tidak boleh ada lagi. Ya, ya, ya. Nah, itu baru satu gagasan UMKM yang akan dikembangkan oleh Mas Ganjar. Belum lagi ada boarding school, sekolah gratis untuk anak-anak miskin yang sudah bukan teori, sudah dipraktekkan di Jawa Tengah udah gitu. ada. Ini luar Ya, biasa. hebatnya dia tuh dia sesuatu yang dia sampaikan gagasannya itu beberapa dan sebagian besar itu udah proven. Yes, Sudah terbukti. proven. Betul. Ini pengalaman saya ya. Pengalaman betul Kang Dimas. Di Kudus ya. Anak saya tuh sekolah di Kudus gitu loh. Dia masuk SMK. Baru lulus 3 tahun lalu lah ya. Waktu Pak Ganjar masih jadi. Di Kudus itu tempat berkumpulnya SMK terbaik. Bukan karena disupport oleh salah satu perusahaan rokok ya, CSR-nya. Tapi memang ada keinginan yang didorong oleh gubernurnya untuk mengambil perusahaan-perusahaan yang ada di wilayahnya untuk membiayai itu. Anak saya sekolah di SMK Fashion ya di sana. Itu punya NU loh. Ya. Disupport, asli itu. Dia bikin modelnya SMK itu pokoknya hampir 75% praktek. Oke. Saya terkagum-kagum ketika saya ke sana. Ada satu alat ya, saya bilang itu printer plotter gitu loh. Karena begitu anak saya mendesain begini, itu langsung masuk komputer dan bisa pecah pola gitu. Gila nggak? Disupport itu loh. Dan harganya 1 Fortuner. Di sana ada 3 mesin kayak gitu. Gila nggak? Artinya memang keren banget. Belum yang animasi. Itu ada SMK namanya Omar Said gitu ya. Itu saya lihat, wah ini gila ini. Terus pengalaman di Singapura, ini buat saya lihat yang kerja orang-orang sana. Dan kelas animasinya nggak main-main gitu loh. Dan wah ini gila-gilaan ini memang. Ini kan setidaknya kan kita lihat ketika mereka lulusannya itu masuk ke dunia industri yang sesungguhnya, mereka nggak gagap. Mereka udah melakukan hal yang itu memang tepat sasaran gitu sekolahnya. Dan itu salah satu contoh yang paling benar gitu untuk melakukan tindakan ketika harus menjalankan bagaimana pola pendidikan di SMK gitu. Karena setahun lalu waktu pandemi itu saya menjadi salah satu tim pembenahan kurikulum untuk SMK. Tapi karena bidang saya musik, akhirnya saya masuk ke pembenahan wilayah musik lah ya. Tapi saya intip teman-teman yang di animasi, teman-teman yang di grafika, semua di Kudus itu tempatnya. Teman yang guru yang di fashion juga di Kudus. Saya gila ini benar. Belum yang SMK pembangunan. Kang, berarti itu ada kolaborasi antara political will, government, maksudnya swasta gitu ya, sama itu kolaborasi basisnya political will gubernur berarti. Betul, iya. Itu bagaimana dia mensinergikan para stakeholders di bidang itu ya, untuk memajukan wilayahnya gitu ya. Betul. Dan bayangkan kalau kita ada berapa, saya nggak hafal ada berapa BUMN di Indonesia ini. banyak lah. Mungkin ada 300-an lebih ya. Ya. Ada juga BUMD kan di daerah. Ya, ada juga BUMD. Kalau mereka melakukan hal ini semua, kita akan lebih baik. Kita akan lebih makmur gitu. Ya, salah satu pola yang harus dikembangkan bagi Gen Z, Gen Mil ini kan dengan nilai luhur gotong royong tadi membangun suatu komunitas belajar. Kemarin sepintas sudah saya sampaikan komunitas belajar ini. Komunitas belajar atau learning society ini memang harus di-endorse oleh komunitas development. Termasuk siapa itu? Bank, BUMN, Pemda, pengusaha, Kadin, and so on. Itu harus di-endorse. Karena kalau nggak di-endorse, nggak ada arahan dalam pemahaman kebutuhan mereka mungkin soal dana bank. Nah, ini kehadiran pemerintah inilah yang membangun komunitas development untuk learning society. Dan ini harus dibangun di seluruh Indonesia. Saya ambil contoh saja yang saya kerjakan. Dan di learning society atau komunitas belajar ini saya kumpulkan beberapa lulusan SMK, dropout SMA, mahasiswa atau yang masih pengangguran. Mereka berkumpul dengan suatu pola kami adalah desain, workshop, produksi.
Jadi desainnya kami sampaikan bahwa ini ada kebetulan saya tinggal di kampung di Ciburial itu banyak pohon bambu. Jadi Enak rumahnya. ya, Kampung yang enak. Kampung yang enak. jadi saya bilang mereka ada kurang lebih 10 orang. Coba ini ada pohon bambu. Anda punya kreativitas apa? Punya usul apa? Punya gagasan apa? Hanya menanyakan begitu. Ada yang ngomong, wah bambu ini bisa buat angklung. Ya angklung mah udah banyak saya bilang. Oh bambu ini bisa untuk berteduh, benar saya bilang. Ada yang ngomong, bambu ini bisa diawetkan Pak. Tanpa zat kimia, Ya. masukin ke balong, ke kolam, awet gitu. Nah, dari situ kemudian ya kita potong-potong. Ada yang bilang jadikan serat Pak. Nah, akhirnya dari kreativitas yang muncul ini tanpa suatu arahan, cuma kami mendesain aja, desain kemudian kayak mari kita bikin workshop. Gitu, workshopnya, ayo kita bikin untuk serat lah, yang pasti ujungnya serat. Nah, dari kondisi demikian, mereka tahu persis karena di situ kan ada orang yang lama tinggal di situ, Pak. Ini kalau tumbuhnya bambu ini seminggu sekian meter, 2 minggu sekian meter. Nah, lalu saya kontak ahlinya, maestro dalam pemahaman. Ini bambu ini bermanfaat pada umur berapa, pada tinggi berapa? Oh, harus dipotong pada umur segini, petingginya segini. Bambu ini kan juga dia bilang menahan oksigen, membangun oksigen, menahan air, apalagi buat kota Bandung. Kota Bandung yang kekeringan ini cukup di atas tanam bambu. Dan bambu ini pada umur sekian bulan, kan seminggu kurang lebih 1 meter lah. Jadi pada umur sekian itu baru dipotong, kemudian dimasukin ke kolam untuk diawetkan. Kemudian dibikin serat. Dibikinlah dengan 500 juta saat itu kita bikin alatnya, alat tenun. Sehingga serat bambu ini bisa menenun. Dan akhirnya kita coba membangun, yang paling gampang lah kayak saat itu, kita bikin sajadah. Modalnya untuk sajadah ini kurang lebih jadilah 100.000 ya kalau dihitung. Kalau kita dalam 1 bulan itu produksi bisa di atas 1.000. Jadi kalau kita pasarkan ke ustadz-ustadz seluruh Jawa Barat, banyak ustadz, banyak kiai, pasti mereka beli. Kenapa pasti beli? Karena dari bambu ini ada, setelah kita cek laboratorium, ada antibakteri. Bakterial, benar. Yang kedua ada termoregulator. Jadi kalau dia panas, Mendingin dia. rasanya dingin. Kalau dingin, hangat ya. Nah, maksud saya ke depan generasi muda ini, Gen Z, Gen Mel ini harus dengan kreativitas mereka cukup satu macam dulu lah. Bambu ada di seluruh Indonesia, harus bertekad menggantikan serat kain dari kapas menjadi serat kain dari bambu. Harganya, Kang Dimas, Kang Is, Kang Jai, di Eropa ini bisa di atas 10 juta. Ya. Padahal kalau kita bikin satu overcoat, saya kontak kebetulan ponakan saya koordinator diaspora Eropa. Gimana? Boleh Om, saya beli 4,5 juta. Loh, kok modal Om berapa? 1,5 juta. Ya 4,5 juta. Saya beli. Terus kamu jual berapa di Eropa? 10 juta lebih. Nah, maksud saya bagaimana Gen Z ini dan Gen Mel dengan kreativitasnya, dengan daya kritisnya, dengan bergotong royong membangun suatu komunitas belajar ini, memakmurkan bangsa ini dari hal yang tidak usah terlalu jauh lah. Ya. Yang potensinya itu ada di wilayah kita sendiri. Yes, kan Bung Karno bilang pembangunan ini harus terpikul oleh kultur dan natur. Betul. Kultur itu budaya. Tadi saya sudah sampaikan budaya itu adalah pilar dari republik ini. Kulturnya adalah agraris. Agraris itu apa? Agraris itu adalah petani darat maupun laut. Jadi kalau disebut budaya Indonesia yang harus ditransformasikan adalah rasa cinta terhadap pekerjaan dan ulet terhadap pekerjaan. Ini mungkin budaya yang harus kita transformasikan pada kehidupan sehari-hari, pada seniman, pada tentara, pada polisi, angkatan darat, pegawai negeri, transformasi budaya. Nah, ini adalah saya sangat berharap Gen Z Gen Mel ini merupakan tanggung jawab ke depan mereka. Kita sebagai
yang sudah senior ini hanya memberikan suatu gagasan. Ya. Gitu loh. Soal bambu ini menarik Om Andi. Ya betul. Apa namanya, bambu ya pohon gitu kan, dia kan hidup tumbuh tidak tergesa-gesa gitu. Yes. Orang yang tergesa-gesa termasuk dalam hal apapun gitu ya, pasti akan prematur. Saya nggak tahu di siapa di antara paslon capres ini yang tergesa-gesa gitu. Ya, Tergesa-gesa untuk benar sekali. untuk mendorong prosesnya tergesa-gesa gitu loh. Mudah-mudahan dia prematur terus jatuh gitu loh. Ini harapan saya. Memang biasanya prematur. Prematur tergesa-gesa. Nggak bagus. Jadi kalau ada capres yang tergesa-gesa, dia pasti prematur. Prematur gitu. Prematur. Dan capres kita dalam hal ini Ganjar sama Mahfud kayaknya nggak tergesa-gesa. Nggak ada yang tergesa. Nggak, kalem. Dia seperti pohon Matang gitu. gitu ya, Matang. matang. Pohon gitu. Natur gitu. Natur. Natur. Karena kan begini, kalau ini cerita soal bambu nih, Om Andi. Iya. Saya pernah datang ke satu tempat di Tasik gitu ya. Kang, abdi bade ningal ngadamel angklung, calung. Oh, mangga, saya mau lihat itu bikin calung dan angklung. Saya saya lihat ya, kok dia nggak nebang pohon gitu. Dia terus dia ngajak makan, dia ngajak ngobrol. Pak, kapan mau nebang pohonnya? Tacan wancina, belum waktunya. Ada waktunya. Ya. Balik lagi lah saya ke Bandung. Semua juga ada waktunya. Nah, semua itu ada waktunya gitu. Lantas balik lagi lah pas waktunya ke sana. Jangan semua tenang saya ada di sini bukan karena Bukan. Dan jangan tergesa-gesa. Jangan tergesa-gesa itu. Saya datang lagi ke sana, tak nama tos wancina. Sekarang udah waktunya. Ditebanglah pohon yang kunaon panu ieu. Ini umurnya sudah 4 tahun katanya. Pas di bulan ini 4 tahun. Lantas kenapa harus di yang sebelah sini? Waktu itu kalau nggak salah yang ke arah barat daya gitu ya. Jadi iya mah sepados ieu we cenah. Pados naon gampil gitu ya. Ada memang di luhurna gitu. Dari sananya yang begitu gitu. Dari leluhurnya. Terus kunaon saya bilang kedah anu digawir di perengan gitu. Upami di dieu cenah engke teh si bambu teh bakal naon teh rag-ragna kitu cenah. Sederhana sekali ya. Tapi setelah saya dalami saya lihat tumbuhnya bambu yang ada di wilayah di arah itu kena sinar matahari setiap hari. Dan dia akan kering gitu loh. Itulah yang matang gitu kan. Ya. Sesuai waktunya. Ketika ditebang, kenapa diperengan? Dia akan jatuh ke bawah, seret gitu kan. Dan mengambilnya nggak susah gitu. Ditunggulah bambu yang sudah ditebang itu seminggu. Kenapa tidak dibawa langsung? Dia bilang. Berat kene, nanti aja masih berat gini. Ternyata ditunggu seminggu di bawah tanah itu terjadi oksidasi gitu. Lebih ringan ya. Jadi memang semua ada waktunya. ada waktunya dan ada prosesnya. Ada prosesnya. Gitu yang loh. harus dilewati dulu. Ini Tidak sekonyong-konyong ya. Tidak sekonyong-konyong. Tidak sekonyong-konyong. Tenang saya ada di sini tidak konyong-konyong gitu. Bukan simsalabim. Bukan simsalabim. Gitu loh Kang Dimas. Jadi Mas Ganjar Pak Mahfud ini merupakan, kalau kita ini kan simboliskan pada bambu, tepat dong. Tepat. Bambu melindungi Maaf. ya toh, dari panas, Ya. menahan oksigen untuk ke sekitarnya, Dia menahan air. menahan air untuk kepentingan kesuburan, masyarakat bangsa dengan dan bermanfaat semuanya. Ya, gitu. betul. Jadi ya pilih. dan bambunya udah yang mateng. Nah, itu yang paling penting kan. itu yang paling penting, dan sudah mengalami proses-prosesnya gitu. Iya. Jadi luar biasanya gini, saya coba menangkap tadi pembicaraannya. Jadi Ganjar dan Mahfud ini rupanya ada banyak keunggulan. Mulai dari track record. Yes. Ya. Track recordnya tuh, misalnya Mas Ganjar itu 2 periode di legislatif, 2 periode di eksekutif. Matang. Pak Mahfud di legislatif pernah, di Yudikatif. Yudikatif. di yudikatif kan pernah. Iya. Matang. Mantap. Keduanya seperti bambu, matang gitu ya. Kemudian Bambu itu yang kelebihannya. matang, bambu yang sudah matang. Bambu yang sudah matang. Ya. Itu kelebihannya. Ya. Kemudian
bicara soal menatap bangsa ini ke depan, baik dari sisi ekonomi, baik dari sisi budaya, baik dari sisi kan fokus seluruh dunia ya untuk bangkit itu adalah bagaimana ekonomi kreatif ini menjadi sektor yang menjadi fokus pertumbuhan dunia. Ya, tulang punggung. Tulang punggung. Dunia itu sudah bergeser dari ekonomi lama yang basisnya minyak apa segala macam ke new economy itu. Salah satunya adalah industri kreatif. Nah, saya mau kasih gambaran satu contoh konkret dari program Ganjar Mahfud untuk kemajuan bangsa ini. Ya. Dari 21 program itu ada yang tadi itu internet super cepat, gratis dan merata. Ini dahsyat ini menurut saya. Dahsyat sekali. Dampaknya. Aku mau sedikit kupas aja ya dari pembicaraan tadi. Jadi ada buku judulnya The World is Flat. Thomas Friedman. Ya. Jadi bukan bumi datar, Bro. Kenapa sih Bukan datar? flat ya? Gitu ya? Bukan bumi datar dalam pengertian itu. Jadi ternyata sebelum ada internet, jarak terhadap pengetahuan antara negara berkembang dengan negara maju itu jomplang. Ya. Ya. Tapi sejak ada internet, jadi kalau dulu negara berkembang itu lebih banyak nggak tahu daripada negara maju karena jaraknya jauh. Nah, Ya. setelah ada internet, jarak pengetahuannya menjadi sama. Ya, ya. Jadi jarak antara kita dengan orang-orang Jepang terhadap pengetahuan sama. Jadi internet itu sesuatu disebutnya sumber pengetahuan, makanya disebutnya new economy adalah informasi gitu. Nah, jadi semua negara jadi punya informasi, semua negara jadi punya pengetahuan. Terus bagaimana dong persaingan antar negara? Ya tadi kreativitas. Ya. Jadi kreativitaslah yang menjadi tulang punggung dan ini sangat disadari kelihatannya sama pasangan Ganjar Mahfud. Ya, betul. Jadi saya pikir apalagi program-program lain ya banyak banget nih. Dan 21 program unggulannya ini Ganjar Mahfud ini hanya membutuhkan 500 triliun per tahun. Wah. Luar biasa ya. Kecil sekali itu. Artinya selama 5 tahun cuma butuh 2.500 triliun. Ya. Dan itu 21 program ya. 21 bukan. program. Dan makan gratis. Ada yang satu program Makan gratis itu ya. Kan berarti 450 triliun dalam per tahun. Baru Dan satu itu pun program. susunya sapinya impor. Wah. Ini luar biasa. Jadi menurut saya sih ya pembicaraan ini semakin memperjelas. Ya. Paling tidak saya pribadi nih, kok gue jadi tambah yakin. Ya, Yes, kita punya ya program. dong. Ya. Gitu Bro Il. Ya Oke. saya ingin tambahkan juga Oke. ini. Tadi memang pada era yang lalu informasi ini ditahan oleh para penguasa dunia. Ya. Sehingga untuk negara berkembang tidak bisa. Sekarang karena terbuka Perkembangan teknologi dan informasi ini. Nah, tapi ada yang ingin saya sampaikan kepada apakah pemerintah nanti Mas Ganjar juga pada generasi milenial ini bahwa ada pola dunia ini sekarang ini dari era 20 sampai 45 ini disebutnya era megadata. Oke. Di mana era megadata siapa yang kuat, yang punya database kuat besar itu yang akan menjadi superpower dalam ekonomi maupun politik. Nah, kita ambil saja contoh negara Cina itu sudah membuat obor kan, One Belt One Road itu, Ya. yang sudah investasi di 149 negara. Ya. Nah, kemudian diikuti dengan Digital Silk Road, jadi jalur sutra digital Iya. di 149 negara. Kemudian apa yang dilakukan untuk jalur sutra digital itu? Maka dia akan membangun database di tiap negara yang 149 tadi, termasuk di Indonesia. Akibatnya apa? Akibatnya tentunya kalau mereka pegang database di sini, maka semua pembicaraan WA, internet, apapun lah, karena ini kan kita itu akan terekam di database mereka. Ya. Jadi maksud saya, Mas Ganjar sudah mengantisipasi ini dengan tadi internet yang super cepat itu. Tapi bagaimana generasi muda itu mempersiapkan diri dari programnya Mas Ganjar yang luar biasa. Dengan apa? Ya tentunya dengan tadi mengisi
pendidikan, pengetahuan tentang digitalisasi tadi, sehingga juga memahami bagaimana membangun database. Di samping itu yang kedua, kita harapkan juga pemerintah juga care bagaimana melindungi generasi muda di dalam bidang digitalisasi ini, melindungi dengan undang-undang yang holistik gitu, yang undang-undang yang supaya tidak terjadi penjajahan secara digital. Itu karena dengan penjajahan digital ini, kalau Kang Dimas, Kang Ismail bikin tape gitu yang bisa tahan sebulan bicara di WA, itu sudah langsung terekam, teradop pada database mereka, dan mereka udah akan membuat mungkin tape yang kekuatannya 2 bulan. Gitu. Harga kita anjlok lagi. Ini masalah-masalah dan ini sudah terjadi. Dan untuk data ini bisa terlihat juga dari situ. Base datanya ada KTP Sakti, bro. Ya. Itu dahsyat itu. Itu dahsyat. Dan mungkin bisa kita bahas di next episode-nya ini, ya, karena itu juga satu hal yang sangat brilian, aku bilang, karena ngapain dapat banyak kartu gitu ya? Database. Ya, betul. Ngapain punya banyak kartu? Ketika kita punya satu, yang semua data kita udah tercover di situ dan dilindungi oleh pemerintah. Yes. Oke, mungkin satu hal, Kang Ismail, bahwa apa namanya, cita-cita bahwa kalau dulu kita fotokopi dengan KTP itu, ya, sekarang hanya cukup dengan satu itu untuk semua akses, gitu kan. Artinya apapun bisa berkelanjutan dengan modal satu kartu ini. benar. Itulah yang paling menarik, dan dengan internet cepat ini, apa yang dicita-citakan oleh kawan sebelah bahwa akan ada 40 kota setara Jakarta musnah. Oke. Jadi ternyata Mimpi apa musnah ya? Ternyata bro, tidak cukup waktu hanya hampir 1 jam kita ngobrol ini untuk membicarakan betapa dahsyatnya Bapak Ganjar dan Bapak Mahfud. Jadi kedahsyatannya tuh segede gini, bro. Ya. Waktu kita tuh cuma satu begini aja nggak cukup ini. Dan Pilah-pilah. kita harap Om Andi, Kang Jai, atau nanti bintang tamu yang lain kita bisa bahas lagi, dan jangan bosan-bosan Om Andi. Oke, terima kasih. Kita siap. Oke. Yap. Untuk hari ini cukup segitu. Terima kasih teman-teman semua. Kembali lagi kita di podcast Bargama selanjutnya. Terima kasih kepada pendengar Bargama juga semuanya. Yes, thank you Om Andi. Thank you Terima kasih. Om Jai. Thank you. Selamat malam. Om Jaya, Om Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.